Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya, Mas Tawar, di channel Teh Tawar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tutorial VB.NET, yaitu cara membuat form login VB.NET menggunakan database MySQL. Oke, saya ulangi, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat form login menggunakan VB.NET dan database MySQL. Untuk bisa mengikuti tutorial ini, teman-teman pastikan sudah menginstal Visual Studio ya, versi apapun, baik versi di bawah 2010 maupun di atas 2010, karena saya menggunakan versi 2010. Kemudian teman-teman bisa menginstal SAM ya, Xsum, dan menginstal driver ODBC 3.51. Untuk drivernya teman-teman bisa lihat di deskripsi, saya akan kasih linknya jika memang belum punya. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan buatkan tutorialnya. Seperti biasa ya, saya akan membuka drive D project.ch, kemudian saya akan buatkan sebuah folder baru, namanya VBNet. VBNet apa nih teman-teman? Login MySQL, seperti ini. Nah, nanti projectnya akan saya simpan di sini. Kemudian untuk melanjutkan tutorial ini, saya harus membuka SAM ya. Saya buka SAM, Control Panel, kemudian Start. Oke, MySQL-nya dalam keadaan running, tapi Apache-nya belum running nih. Nah, untuk bisa running, karena saya sudah menginstal SQL Server, saya harus mematikan dulu service dari SQL Server. Saya buka service, kemudian ketik SQL Server, di sini ada SQL Server Reporting Service, saya stop aja karena dia bentrok ya dengan Apache. Nah, jika sudah hijau seperti ini ya, maka sudah siap digunakan teman-teman. Saya akan membuat database-nya dulu teman-teman. Saya akan buka Chrome, kemudian saya buka phpMyAdmin. Oke, nggak ada, berarti saya localhost phpMyAdmin, saya enter. Salah, harusnya ini. Saya copy, saya paste di sini. Nah, sudah masuk ke localhost phpMyAdmin. Saya buat database-nya, ini ada apa nih database-nya, seperti ini. Saya buat new, saya buat db aplikasi saja ya, karena gini teman-teman, saya klik dulu. Saya buat db aplikasi, dan fungsi dari tutorial ini nanti akan saya gunakan untuk template ya, karena ternyata banyak sekali teman-teman yang ingin dibuatkan tutorial VB.NET, aplikasinya itu macam-macam ya. Ada aplikasi aplikasi yang WhatsApp ke saya itu ada aplikasi penggajian, aplikasi resto, aplikasi parkir, antrian di bank, aplikasi pulsa, aplikasi rekam medis, dan lain. Yang sudah saya buatkan itu ada aplikasi penjualan, minimarket, laundry, maupun perpustakaan ya. Itu sudah ada, teman-teman bisa cek di channel Teh Tawar. Nah, karena saya masih sendiri nih teman-teman, belum punya admin yang balas WhatsApp teman-teman itu saya sendiri langsung, dan untuk aplikasi yang lain mohon ngantri ya, karena saya pun membuat aplikasi harus malam-malam, harus ada internet, harus ada waktu dan lain, maka teman-teman kurang lebih harus ngantri dulu agar saya bisa membuatkan tutorialnya untuk Anda. Oke, langsung kita lanjutkan lagi. Kita akan membuat tabel. Ini DB aplikasi, jangan lupa diklik. Kita TBL apa nih? TBL admin aja ya, karena untuk login. Kolomnya ada berapa? 4.
ada kode admin, nama admin, password admin, dan level admin. Saya klik go. Oke, saya buat kode admin, nama admin, kemudian password admin. Kita gunakan pwd admin aja ya, biar singkat. Password kan terlalu panjang tuh, PASSWORD itu panjang, kita gunakan pwd aja. Kemudian ada level admin. 4 ini saya kira cukup ya, sudah mewakili karena ada kode, nama, password, dan level. Level digunakan untuk privilege sebuah menu-menu ya nanti ya. Jadi kalau levelnya admin bisa buka semua menu, kalau user, kalau kasir, kalau bagian gudang, kalau bagian purchase itu beda-beda. Nanti kita bisa melakukan privilege di level admin ini. Kalau ingin lebih dari 4 silahkan, contohnya status ya. Status bisa disable atau enable, atau tambahkan lagi selain status ada keterangan dan lain-lain. Oke, ini kita gunakan varchar semua teman-teman. Varchar panjangnya berapa? 6, nama admin 30 kayaknya cukup, password 30, level 30. Kemudian kita pilih primary key itu di mana nih? Nah ini. Untuk kode admin kita pilih primary key. Jika sudah, pilih save. Oke, tabel admin sudah terbuat ya. Ada DB aplikasi untuk database-nya, ada tabel admin untuk tabelnya. Karena nanti kita akan gunakan untuk login, maka kita harus menginput manual dulu. Kita apa nih, insert atau apa nih, insert ya. Nah ini ADM01, password namanya admin, passwordnya admin, levelnya admin. Kemudian kita buat 2 aja, ADM002, namanya user, passwordnya user, dan levelnya user. Jika sudah, pilih go saja. Oke teman-teman, kita sudah melakukan pembuatan database, DB aplikasi, tabel, dan insert atau report datanya sudah ada. Selanjutnya kita akan buat atau buka Visual Studio 2010 ya. Untuk versi di atasnya maupun di bawahnya pun sama, jadi tidak perlu khawatir. Klik file, new project. Kita buat namanya, mungkin karena nanti akan kita buat template, maka saya akan buat namanya app project saja. Oke, kita buat ini SQL server. Nah ini yang MySQL di sini. Saya simpan di drive D, project TJH, VBNet login, MySQL. Jika udah, pilih OK saja. Oke, yang pertama muncul adalah form 1 ya. Biasanya saya akan membuat atau rename menjadi form menu utama. Enter saja, kemudian yes. Selanjutnya saya buat form lagi, namanya form login teman-teman. Form login. Kemudian saya buat lagi modul ya untuk koneksi database. Ini namanya default juga nggak apa-apa. Nah seperti ini. Oke, karena kita akan koneksi ke database MySQL, maka saya akan melakukan import dulu. Sistem data dan kita gunakan ODBC. Oke, saya perbesar dulu. Kita akan membuat sebuah fungsi-fungsi di mana kita pakai public ya, biar bisa dipanggil di semua form. Maka public as ODBC connection.
public DAS ODBC data adapter, public DSS dataset, public CMDS ODBC comment, public RD S ODBC reader, data reader. Kemudian saya buat public lagi, public IDB S string aja, dimana kita akan membuat public sub koneksi, connect, ya, kita akan membuat sebuah coding untuk koneksi ya. Kita ngambil MyDB di atas, MyDB sama dengan apa nih, MyDB itu kita gunakan driver tadi ya, driver driver ODBC. Saya gunakan ODBC 3.51, jadi MySQL ODBC itu kalau nggak salah 3.51 driver, dan kita tutup. Kemudian database-nya kita gunakan DB aplikasi ya. Kemudian servernya apa? Localhost. Kemudian satu lagi UID itu usernya ya, kita gunakan root. Nah, jika sudah, kita akan gunakan con yang di atas, kita panggil con sama dengan new ODBC connection, kita ambil dari MyDB, enter, if con.state sama dengan connection state close, then con.open. Nah, kurang lebih seperti ini codingnya ya untuk di modul. Drivernya MySQL 3.51 driver, kemudian database-nya DB aplikasi, localhost untuk servernya, dan gunakan UID-nya sebagai root. Kemudian ini untuk koneksinya untuk dibuka. Ini untuk di modul teman-teman. Kemudian kita akan melayout sebuah form utama. Kita butuh namanya menu strip. Mana nih menu strip? Nah ini, saya double klik menu strip, kemudian file, ada login, ada logout, kemudian saya gunakan strip, kemudian keluar, kemudian ada master, di sini ada admin dan lain-lain, yang di bawahnya nanti aplikasinya apa tinggal ikutin aja. Ada transaksi, kemudian laporan, kemudian utility. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian ini form 1 kita ubah namanya form menu utama aplikasi apa, seperti itu ya. Kemudian kita buat Windows state-nya, kita gunakan Maximus. Jadi ketika di running Maximus seperti ini. Dan kita buat form login-nya, tapi sebelum membuat form login, kita buat sebuah fungsi dulu. Saya double klik di sini, artinya form menu utama load. Kita buat sub terkunci, di mana login visible-nya true, logout dot visible-nya sama dengan
false, kemudian master dot visible-nya sama dengan false, kemudian transaksi dot visible-nya false, dan laporan visible-nya false. Kemudian apalagi teman-teman, utility false. Kita ke form mulut, kita call terkunci dulu karena belum login. Oke, kita coba jalankan file login. Oh ya, di sini masih kosong ya, menu-menunya hilang karena kita harus login dulu. Oke. Ya, kita ke keluar me.close seperti ini, keluar ya. Di form login kita akan manggil form login.show, kita pakai show dialog aja ya, kurang lebih seperti ini. Di menu utama saya copy ini, saya buat saya jalankan dulu untuk testing file login. Nah, sudah muncul loginnya karena kita belum membuat layout dan membuat coding. Ya, kita ke form login, kita butuh apa aja nih teman-teman? Label mana label? Saya double klik 2, 1, 2. Kita butuh text box 2, 1, 2. Ya, ini saya ganti teksnya kode admin, di sininya password. Oke, kita butuh button 2 ya, jadi 1, 2. Saya perbesar dulu. Oke, seperti ini. Kemudian di start position saya pilih center screen. Kita coba. Nah, sudah di tengah-tengah ya. Kita ganti namanya teman-teman. Ini login. Ini cancel. Kalau cancel berarti me.close seperti ini. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya, untuk membuat coding di form login, kita klik modul dulu, kita ambil import sistem datanya, kita taruh sama juga di atas. Oke, seperti ini. Kemudian tadi ya di form utama saya telah mengcopy ini, kemudian saya paste di sini, tapi kita buat fungsi dulu nih. Saat terbuka. Nah, ini masih warna hijau semua, kita butuh namanya form menu utama. Menu utama form. Nah, ini saya copy aja. Di sini saya copy. Oke, tinggal yang true diganti false, kemudian yang false diganti true. Saya copy aja. Nah, seperti ini. Ini untuk ketika nanti berhasil login. Oke, kemudian form loginnya kita klik yang ini, login. Ceritanya kita tanpa database dulu ya, maka kita akan gunakan if textbox1.text sama dengan kosong atau
textbox2.text sama dengan kosong, then message box, kode admin atau password tidak boleh kosong, else, kita gunakan else nih, kita gunakan if lagi, if contohnya apa nih, if textbox1.text sama dengan AA and text2.text sama dengan BB, BB, then me.close call terbuka, else kita gunakan message box lagi, kode admin atau password salah. Ini kita tanpa database dulu teman-teman, jadi kita bisa lakukan testing seperti ini ya, kode admin atau password salah, tapi kalau AA BB, nah dia baru bisa nih. Masalahnya bukan ini, kita akan mengkoneksikan ke database dan tabel yang telah kita buat. Maka kita perlu yang namanya query. Ini kita else-nya kita buat dulu, kita call koneksi, kemudian cmd sama dengan new odbc comment, di mana komennya itu adalah select bintang from tbl admin where kode admin sama dengan apa and password pwd ya, bukan password ya, pwd admin sama dengan apa, kon gitu ya. Nah, kode admin yang ada di mana? Textbox 1, maka kita tambahkan seperti ini, textbox1.text and pwd admin sama dengan and textbox2 text, kita tutup seperti ini ya, pastikan tidak ada yang error. cmd sama dengan new odbc comment select from table admin where code admin dan password admin yang ada di textbox 1 dan textbox 2. Kemudian kita lakukan apa ya, read dulu, rd sama dengan cmd.execute reader rd.read, if not, if bukan not ya, if rd.hasrow artinya datanya ada, then nah ini kita ganti nih if-nya seperti ini. Jadi yang ini kita hijaukan dulu biar di komen. Oke, kita coba tes login, kita salahkan, apakah terjadi error nih di odbc drivernya, data source name not found katanya. MySQL, coba SQL, tambah SQL. Oke, katanya masih not found. Kita pastikan lagi teman-teman, MyDB sama dengan driver MySQL, ini apa ya, MySQL DBC kali ya, MySQL DBC 3.51 driver.
driver, ada database, DB aplikasi, server localhost, UID, root. Kita coba. Saya agak lupa itu untuk drivernya. Klik login. Nah, sudah benar, artinya yang benar adalah ini. MySQL ODBC 3.51. Oke, saya coba login lagi. Kita kosongkan dulu. Kode admin atau password tidak boleh kosong. Kita tambahkan, salahkan. Kode admin atau password salah. Kemudian ADM001, passwordnya adalah admin. Nah, sudah berhasil ya, menu-menunya sudah muncul seperti itu. Kemudian untuk login, saran saya itu kita tidak boleh memunculkan password ya. Ini kan contoh passwordnya kelihatan nih, siapa tahu di belakang teman-teman ada yang lihat, jadi kurang secure. Makanya kita bisa tambahkan di form login. Kita double klik di sini. Ketika form load, text box 2 dot text sama dengan x saja, atau titik atau 0 atau apa boleh. Biar di sininya seperti ini ya. Oh salah, bukan teks ya, password char. Nah, biar kelihatan. Tapi biasanya kita bisa memanfaatkan show password, di mana kita bisa gunakan checkbox. Ya, di sini show password. Nah, ketika if checkbox 1 dot checked sama dengan true, then jika di checklist maka ini kosongkan, else jika dicek maka kosong, jika uncheck maka kembalikan ke semula. Oke, saya simpan, saya jalankan lagi. Contoh ADM002, passwordnya user. Nah, ya, sudah muncul ya, login. Udah. Bisa tuh. Oke, sangat mudah ya. Jadi kita ulangi lagi bahwa fungsi dari form login ini sangat akan dipakai dalam proses membuat aplikasi, di mana form login ini nanti sebuah autentikasi siapa sih yang berhak login, siapa yang enggak. Kemudian nanti di dalamnya ketika akan melakukan transaksi juga yang login ini maka akan bertanggung jawab dari proses transaksi tersebut. Makanya setiap aplikasi yang saya buat di channel TechTower itu pasti awalnya harus login dulu. Kemudian fungsi project ini itu nantinya kita akan gunakan untuk membuat sebuah aplikasi ya, sebuah template. Nanti kita bisa menggunakan aplikasi rekam medis, aplikasi laundry, aplikasi penggajian, aplikasi pulsa, aplikasi resto, parkir, dan banyak lagi. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Tadi kita sudah membuat database dan tabel, membuat project, membuat form login, form menu utama dan modul, dan membuat codingnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan di subscribe dulu channel TechTower, karena akan masih banyak sekali tutorial yang saya berikan kepada teman-teman. Ini suara saya sudah mulai serak-serak basah karena demi teman-teman saya buatkan tutorial ini malam-malam, dan saya akan upload malam-malam juga. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.